Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha. Bid'ah, definisinya, batasan-batasannya, dan dampak-dampaknya, karya Asy-Syaikh Ja'far As-Subhani. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas dalam pembukaan soal pentingnya topik bid'ah ini, kemudian juga riwayat-riwayat dan juga nas-nas teks-teks dalam riwayat dan juga dalam Alkitab tentang bid'ah ini. Kemudian kita juga sudah membahas definisi bid'ah, batasan-batasan bid'ah. Kemudian juga ada juga bid'ah dalam pendefinisian bid'ah itu sendiri, ada bid'ah, yaitu pada video sebelumnya ya. Nah, kemudian pada video kali ini kita akan melanjutkan di bab kelima dari buku ini. Al-Faslul Khamisu, bab kelima. Al-bid'atu wa asbabu nusyu'iha. Ya, sampai sini gitu ya. Al-bid'atu wa asbabu nusyu'iha. Bid'ah dan sebab-sebab munculnya, bid'ah dan sebab-sebab timbulnya. Al-bid'atu amalun ikhtiyariyun lil mubdi'i. Bid'ah adalah amal ikhtiyari, amal yang merupakan pilihan bebas bagi pembuat bid'ah itu. Walaha, dan baginya untuk bid'ah itu kasairil af'alil ikhtiyariyah, sebagaimana kebanyakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya pilihan itu punya asbabun wa ghayatun ya'idul jami'u munasyi'un laha. Dia punya sebab-sebab, dan tujuan yang kembali kepada semua orang yang membuatnya itu. Wala tujadul bid'atu illa fi dhilli asbabin wa ghayatin, dan tidak ditemukan bid'ah kecuali ada dalam naungan sebab-sebab dan juga tujuan-tujuan. Wa min khilali 'ardhin nususid diniyati wa ma dakhala fi tarikh min al-bid'ah min bid'ain yumkinu tawassuli ila ma natabannahu fi hadzal fasli. Dan dengan cara menelaah teks-teks keagamaan dan apa yang masuk ke dalam sejarah dari bid'ah tersebut memungkinkan bagi kita untuk mencapai apa yang kita bangun dalam bab ini. Maksudnya pembahasannya ya, apa sebab-sebab itu bisa kita lihat dengan cara melihat teks-teks keagamaan dan apa yang ada dalam sejarah. Yang pertama dari sebab munculnya bid'ah ini dibahas di sini. Al-awwalu al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Al-mubalaghati, berlebih-lebihan, eksagerasi, lebay dalam berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadzal unwanu dzakarahu Syatibi lada ta'rifihi lil bid'ati. Topik ini disebutkan oleh Asy-Syatibi juga dalam definisinya tentang bid'ah. Haitsu qala, di mana dia berkata tariqatun mukhtari'atun tudahi asy-syar'iyyatu yaqsudu bisuluki 'alaihal mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala. Yaitu metode yang dibuat-buat agar menyerupai hukum syariat, tudahi syar'iyyata. Metode yang dibuat-buat supaya menyerupai hukum syariat
di mana dengan metode ini dimaksudkan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala yang maha tinggi dan maha berkah. Allah tabaraka wa taala Allah yang maha tinggi. Wa hadza in lam yakun amran kulliyan shadiqan fi jami'i mawaridiha, dan ini walaupun dia itu bukan seluruhnya benar dalam keseluruhan semua sumbernya, semua penyebab bid'ah ini bukan satu-satunya sebab gitu. Lakinnahu ahadu asbabin nusyu'il bid'ah. Tapi ia adalah salah satu di antara sebab-sebab munculnya bid'ah. Kama yushidu lahu tarikh, sebagaimana yang tarikh ini menyaksikannya. Wala'alla min hadzal muntaliqi ista'tana Utsman bin Maz'un an-nabiyya, dan masih dalam muntaliq ini, masih dalam kategori ini juga, Utsman bin Maz'un meminta izin kepada Nabi dalam hal al-ikhsa'i, dalam hal kastrasi, pengkebirian. Dia minta izin untuk dikebiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, laisa minna man khasya aw ikhtassa inna ikhtisa'a ummati asyam. Bukan di antara kita orang yang mengkastrasi atau minta dikastrasi, bukan di antara kita orang yang mengkebiri atau minta dikebiri. Sesungguhnya pertahanan bagi umatku adalah saum. Ila anqala, sampai Utsman bin Affan itu berkata, a'zin li fit tarahubi, izinkan aku untuk kerahiban. Kerahiban ini kehidupan biara, seperti biku gitu ya, seperti rahib. Qala inna tarahuba ummati al-julusu fil masajidi lintidharis sholati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kerahibannya umatku adalah duduk di masjid untuk menunggu waktu sholat. Fa innal mubtadi'u rubbama, ini tadi riwayatnya seperti ini ya. Fa innal mubtadi'u rubbama yatasawwaru an makhtara'ahu min tariqati tawassulihi ila ridallahi subhanahu aktsara mimma rasamahu sahibu syari'ati. Sesungguhnya oleh karena itu orang yang membuat bid'ah ini, ketika dia membuat apa yang dia buat dari jalan sampainya, ya tasawwur, bukan membuat-buat. Ya tasawwur itu menyangka. Maka dari sini sesungguhnya orang yang membuat bid'ah itu kadang-kadang merasa bahwa apa yang dia buat dalam jalan sampainya ke ridha Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak atau lebih baik dari apa yang digambarkan oleh pemilik syariat. Jadi maksudnya di sini pemegang syariat ya, ini Allah atau mungkin orang Rasulullah kali ya maksudnya. Fali ajli dzalika yatruku qawla syari'i wa ya'malu tibqa fikratihi wa yudhi'u dzalika bainan nasi bismi syar'i. Dan karena itu ia meninggalkan perkataan sang pembuat syariat. Maksudnya ini yang benernya ya, asy-syari', ini yang benerannya maksudnya Allah, Rasulnya gitu. Dia meninggalkan perkataan orang yang membuat syariat, kemudian dia mengamalkan jalan pikirannya sendiri, kemudian dia menyebarkan itu di antara orang-orang bismi syar'i, dengan nama sebagai syariat. Walihadza aidan syawahidun fi tarikhi naqtatifu minha ma yaliya.
Dan karena ini juga ada kesaksian-kesaksian dalam sejarah yang akan kita contoh, bukan contoh, maksudnya akan kita ambil contohnya, mohon maaf ya. Contoh sejarahnya jadi contoh ya, karena itu contoh bid'ah ya. Dan untuk ini juga jadi terjemahan kalimat ini. Dan untuk ini juga ada kesaksian-kesaksian dalam sejarah yang akan kita ambil sebagai contoh darinya. Yang pertama, Jabir bin Abdullah meriwayatkan, inna Rasulullah kana fi safarin. Rasulullah SAW pernah dalam suatu perjalanan, fara'a rajulan alaihi zihamun qad dhalala alaihi faqala ma hadha, qalu sha'imun, qala sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fis safari. Rasulullah SAW pernah dalam perjalanan, beliau melihat seseorang yang di sekitarnya itu ada kerumunan. Rasulullah berkata, mahadha, apa ini? Mereka berkata, dia sedang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan berpuasa dalam safar. Yang kedua, rawah Al-Kulaini anil Imam Shadiq alaihi salam. Al-Kulaini meriwayatkan dari Imam Shadiq alaihi salam, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal Madinati ila Makkah fi syahri Ramadan, keluar pergi dari Madinah ke Makkah di bulan Ramadan. Wa ma'ahun nas wa fihim al-masyatu, bersamanya ada orang-orang dan di antara mereka ada orang pejalan kaki. Falam mantaha ila karwa'il ghamim, ketika beliau sampai di Karwa' al-Ghamim, ini nama tempat ya, da'a biqadahin min ma'in fi ma baina adh-dhuhri wal 'ashri, beliau minta segelas air, qadahin min ma'in, beliau minta segelas air di antara zuhur dan asar. Fasyariba wa aftara thumma aftara an-nasu ma'ahu, maka beliau minum dan berbuka, kemudian orang-orang juga berbuka bersama dia. Wa thamma unasun ala saumihim, dan ternyata ada orang-orang yang ternyata ada orang-orang yang tetap berpuasa. Fasammahum Rasulullah al-usatu, maka Rasulullah menamai mereka sebagai para pembangkang. Wa inna ma yu'khadhu bi akhiri amri rasulin, dan sesungguhnya mereka hanya mengambil akhir perintah Rasulullah. Ini penjelasannya. Fa innal insana al-muttazimatu bacanya apa ya? Ini coba kita cari di kamus. Al-mutazammitu, ya. Final insan al-mutazammitu yatakhayyalu annahu law safara sha'iman yakun amaluhu aktsara qabulan 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya ini orang-orang yang fanatik akan membayangkan bahwa dia kalau berpuasa dalam keadaan kalau bersafar dalam keadaan puasa, amalnya itu lebih banyak diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Walakinnahu ghafilun an manatati tasyri'i wa malakatihal 'ammatul lati
tujibul iftaru fis safari. Tetapi ia lalai terhadap hikmah dan tujuan umum berpuasa, hikmah dan tujuan umum syariat, ya, hikmah dan tujuan umum syariat yang mewajibkan berbuka dalam perjalanan. Liyakuna ad-dinu rafaqan bil insani yajribun nasa ilaihi, supaya agama itu menjadi mudah bagi manusia dan menarik mereka kepadanya. Qala subhanahu, Allah Maha Suci ia berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan ia tidak menjadikan untukmu agama dalam suatu kesulitan. Rawa Malik fil Muwatta, Imam Malik melewatkan dalam kitab Al-Muwatta, inna Rasulullah ra'a rajulan qa'iman fi syamsi. Rasulullah SAW melihat seseorang berdiri di bawah sinar matahari. Faqala, maka beliau bersabda, ma bala hadhihi, ada apa ini? Mengapa dia diam, gitu kira-kira ya. Qala, ia berkata, ini ada yang berkata maksudnya. Qala, ada yang menjelaskan, nazara alla yatakallama wa la yastadilla minasyamsi wa yasuma. Ia bernazar supaya tidak berbicara dan tidak berteduh dari matahari dan dia berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marrahu, temui dia, jalan ke dia, terus falyatakallam wal yastadilla wal yajlisa wal yatimma siyamahu. Suruh dia ini supaya dia berbicara dan berteduh dan duduk dan menyelesaikan puasanya, melanjutkan wal yatimma, melengkapi sampai akhir puasanya. Rawa Al-Bukhari min Qais bin Abi Hazim. Al-Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, dakhala Rasulullah ala imra'atin fara'aha la tatakallamu. Rasulullah SAW bertamu kepada seorang perempuan dan melihat ia tidak berbicara. Faqala ma laha, Rasulullah bertanya, ada apa dengannya? Faqila, dikatakan, hajjatun musammitatun, dia sedang berhaji dan dalam keadaan tidak berbicara. Faqala laha, maka beliau bersabda kepadanya, takallami fa inna hadza la yahillu, berbicaralah karena ini tidak halal, tidak diperbolehkan. Hadza min amalil jahiliyati, ini dari perbuatan orang jahiliyah. Fatakallamat, maka kemudian perempuan itu berbicara. Ini ada riwayat dalam yang nomor H ini. Inna mut'atal haji mimma nasaha 'alaiha al-kitabul azizu faqala. Sesungguhnya mut'ah haji atau haji tamattu itu di antara teks-teks yang di antara yang dituliskan oleh Alkitab, oleh kitab Allah yang mulia. Faqala, maka di sana itu ia berfirman, wa man tamadda'a bil umrati ila al-haji famastaysara min al-hadi. Dan barang siapa yang hendak bertamattu' dari umrah menuju haji, maka apa yang mudah diantara sembelihan. Wal maqsudu min mu'atil haji huwa hajjut tamattu', dan yang dimaksud dengan mut'ah haji, kenikmatan haji, dia adalah haji tamattu'. Wa huwa an yunshi'a al mutamatti'u biha ihramahu
an yunshi'al mutamatti'u biha ihramahu fi ashhuril haji minal miqati, yaitu orang yang melakukan haji tamattu itu mengambil ihram, membuat ihram dari bulan haji dari miqat. Fayati makkata wa yatufu bil baiti thumma yas'a baina safa wal marwata thumma yuqsiru wa yahillu min ihramihi. Kemudian dia mendatangi Mekah, bertawaf di al-bait, Baitullah, kemudian sa'a di antara Safa dan Marwah, kemudian dia cukur dan tahalul dari ihramnya. Dia tahalul dari ihramnya. Fayuqimu ba'da dzalika mahallan, dan dia kemudian melakukan apa yang kemudian jadi halal setelah tahalul tersebut. Hatta sampai dia kemudian yungshi'u fi tilka sanati nafsaha ihraman akhara, sampai kemudian dia membuat lagi pada tahun itu atau mengambil lagi pada tahun itu untuk dirinya ihram satu lagi lil haji min Makkah, satu lagi ihram untuk haji di Mekah, dari Mekah. Wa yakhruju ila Arafatin thumma yufidu ila al-mash'aril harami thumma ya'ti bi af'alil haji ala ma huwa mubayyanun fi mahallihi. Kemudian dia keluar ke Arafah, kemudian yafidu ila al-mash'aril haram, kemudian dia beranjak ke Mash'aril Haram, ini maksudnya Muzdalifah dan Mina ya. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan haji sesuai apa yang dijelaskan dalam hal-halnya dalam itu ya, perbuatan-perbuatan haji sebagaimana yang sudah jelas ya. Hadza huwa tamattu'u bil umrati ila al-haji wa huwa fardun ba'da an Makkah bi 48 milan min kulli janibin. Ini adalah tamattu' dari umrah kepada haji, dan dia itu adalah fardu wajib untuk ditinggalkan, wajib setelah dari Mekah 48 mil dari segala sisi. Wa inna ma udhifa al-hajju bihadhihi al-kayfiyati ila tamattu'i haji tamattu' aw qila anhu, dan sesungguhnya ditambahkan istilah haji ini ditambahkan dengan dengan cara ini ya, haji itu ditambahkan dengan cara ini kepada tamattu', haji tamattu' aw qila, dan atau dikatakan dikatakan at-tamattu' bil haji lima fihi minal mut'ati ayil ladzati biibahatin mahzuratil ihrami fil muddatil mukhtalifati bainal ihramaini. Istilah haji tamattu' ini ditambahkan atau dikatakan kenikmatan haji, tamattu' haji, karena karena di dalamnya itu ada kenikmatan atau kelezatan yang dibolehkan. Al-mahzuratil ihram, yang sebenarnya kalau dalam ihram itu nggak boleh, di selang-selang waktu di antara dua ihram, maksudnya di antara ihram umrah dan ihram haji tersebut ya. Mana tadi? Ini. Walakin kana baina sahabatin nabi man yastakiruhu dzalika. Tetapi di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang menentang praktek tersebut. Rawa ad-Darimi meriwayatkan qala sami'tu hajin Muawiyah yas'alu Sa'ad bin Malik kaifa taqulu bit tamattu'i wal umrati ila al-haji. Ad-Darimi meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar pada tahun haji Muawiyah bertanya kepada Sa'ad bin Malik, bagaimana pendapatmu tentang tamattu' dari umrah kepada haji? Qala, Sa'ad bin Malik kemudian berkata, hasanatun jamilatun, itu amalan yang baik dan indah. Faqala, qad kana Umar yanha anha fa anta khairun min Umar. Umar dulu pernah melarangnya, apakah kamu itu lebih baik dari Umar? Ini maksudnya ini Muawiyah ya. Muawiyah berkata nanya ke Sa'ad
Sa'ad bin siapa tadi? Sa'ad bin Malik ya. Muawiyah bertanya lagi ke Sa'ad bin Malik, Umar dulu melarangnya, apakah kamu lebih baik dari Umar? Qala Umar khairun minni wa qad fa'ala dzalika an-nabi wa huwa khairun min Umar. Sa'ad bin Malik berkata, Umar itu lebih baik dariku, tapi Nabi pernah melakukan tamattu itu dan Nabi itu lebih baik daripada Umar. Warwa at-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan qala, ia berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ibn Shihab an Muhammad bin Abdullah bin Al-Harith bin Naufal annahu sami'a Sa'd ibn Abi Waqqas wa Dhahak ibn Qais am haji telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Ibn Shihab dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Harith bin Naufal yang mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ad-Dhahak bin Qais pada tahun haji mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan wa huma yazkurani tamattu'i bil umrah, dan mereka menyebutkan tamattu dari umrah ilal haji kepada haji. Faqala Ad-Dhahak bin Qais la yasna'u dzalika illa man jahila amra Allah ta'ala. Kata Ad-Dhahak bin Qais di sini, tidak melakukan itu kecuali siapa yang tidak tahu perintah Allah Ta'ala yang melakukan hal itu. Jadi ini Ad-Dhahak haji bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ini komentar Ad-Dhahak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini, tidak melakukan itu, sambil nunjuk kali ya. Itu enggak ada yang melakukan itu kecuali orang yang tidak tahu perintah Allah Ta'ala, kata Ad-Dhahak. Oh enggak ini. Jadi Ad-Dhahak ini bercerita tentang at-tamattu. Jadi kata Ad-Dhahak ini tentang at-tamattu, tidak melakukan itu kecuali orang yang tidak tahu perintah Allah Ta'ala. Jadi kata Ad-Dhahak, tamattu itu bukan perintah Allah gitu ya. Nah, di sini dibalas oleh Sa'ad bin siapa tadi? Ya Sa'ad tadi ada Sa'ad bin Malik kalau enggak salah tadi. Faqala Sa'ad berkata, bi sama qulta ya ibn akhi. Jelek sekali apa yang kamu bilang itu, wahai saudaraku. Wahai anak saudaraku, maksudnya keponakan ya. Faqala Ad-Dhahak fa inna Umar bin Al-Khattab qad naha an dzalik. Ad-Dhahak berkata, Umar bin Khattab telah melarang itu. Faqala Sa'ad berkata, qad sana'aha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sana'aha ma'ahu. Rasulullah SAW telah melakukan itu dan juga wasana'naha ma'ahu, dan kami melakukannya bersama dia. Hadza hadisun sahih, ini hadis sahih. Warawa Ibnu Ishaq an Zuhri an Salim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Salim. Qala, dia berkata, inni lajalisun ma'a Ibni Umarin fil masjidi idza ja'ahu rajulun min ahli Syam fasa'alahu 'anit tamattu'i bil umrati ila al-hajj. Kata Salim ini, aku duduk bersama Ibnu Umar di masjid ketika datang kepadanya ini seorang laki-laki dari antara penduduk Syam. Maka ia bertanya kepada Ibnu Umar tentang tamattu' dari umrah kepada haji. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, hasanun jamilun, dia adalah sebuah yang baik, yang indah. Qala, orang Syam tadi bilang lagi, faida abaka kana yanha anha, sesungguhnya tapi bapakmu itu dulu melarang itu. Faqala, maka Ibnu Umar ini berkata, Ibnu Umar ini anaknya Umar ya. Ibnu Umar berkata, wailak fa in kana abi naha anha wa qad fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi. Wailak, ini ungkapan ini ya, ungkapan di bahasa Arab, wailak gitu. Wailak,
Maka jika bapakku dulu melarangnya dan Rasulullah SAW melakukannya dan memerintahkan itu, afabiqauli abi akhudu ambi amri Rasulillah SAW, apakah aku akan mengambil perkataan bapakku atau perintah Rasulullah SAW? Qum anni, pergi dariku gitu. Udah pergi gitu kata Ibnu Umar. Get out gitu kalau bahasa sekarang emang. Jadi kalau ya ini qum anni, jadi saking keselnya gitu. Oh, jelas-jelas ini Rasulullah nyuruh begini, masih nanya gitu. Kira-kira gitu ya. Qum anni. Jadi di sini depannya udah wailak, ya qum anni gitu. Wailak. Oh, celaka kamu. Udah karena gitu. Saking keselnya mungkin ditanya seperti itu si Ibnu Umar ini. Wali ajli dzalika kana hadha sahabiyyu yuhrimu bi ihramin wahidin lil umrati wal haji ma'a anna an-nabiy amara bi ihramaini. Karena itu sahabat ini memilih berihram satu kali. Oh, yang datang dari ahli Syam ini seorang sahabat juga ya. Dan karena ini sahabat ini memilih berihram satu kali untuk umrah dan haji. Padahal Nabi memerintahkan dua ihram. Ma'an Nabi amara bi ihramaini. Ihramun lil umrati thumma yatahallalu thumma yatamatta'u bi mahdhuratil ihrami thumma yuhrimu lil haji. Satu ihram untuk umrah, kemudian tahallul dan menikmati larangan-larangan umrah, kemudian berihram lagi untuk menikmati larangan-larangan ihram, kemudian habis itu baru berihram lagi kepada haji. Wa ma hadza illa li za'mi anna wa ma hadza illa li za'min anna tirka tamattu'i baina amalaini aktsaru qurbatan ilaihi ta'ala. Dan ini bukanlah kecuali karena anggapan bahwa meninggalkan kenikmatan di antara kedua amal tadi, di antara umrah dan haji, itu lebih dekat kepadanya, maha tinggi ia. Wa qad barwara fatawahu ba'dal i'tirafi. Dan ia menguatkan fatwanya setelah dengan menyebutkan bahwa bi anna umrah tamattu'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi walakinnani akhsha an ya'risu bihinna tahtal araki thumma yaruhu bihinna hajjajin. Dan dia menguatkan fatwanya ini dengan bahwa umrah tamattu' ini adalah sunnah Rasulullah SAW dengan perkataannya. Namun aku khawatir orang-orang musyrik itu akan mencampur adukan antara keduanya, kemudian pergi dalam keadaan berihram haji. Oke. Hadhihi namadziju min katsirin mimma ta'arrada ilaiha tarikh. Hadhihi namadziju min katsirin mimma tu'ridu ilaiha tarikh fi syattal munasibati. Ini adalah contoh-contoh dalam inilah contoh-contoh banyak hal yang terjadi dalam sejarah dalam berbagai kesempatan. Wal jami'u lidzalika huwal mubalaghati fi ta'abbudi lillahi. Dan semua yang tadi disebutkan itu adalah berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Hasaba za'muhu, menurut klaim mereka. Wahia nasyi'atun an qillati isti'abi al-mubtadi'nya ala ma yajibu an ya'rifuhu. Dan dia adalah karena ketidakpahaman yang dimiliki oleh para pembuat bid'ah ini terhadap apa yang diwajibkan untuk mengetahuinya, terhadap apa yang seharusnya mereka ketahui. Fa inna Allah subhanahu a'rafu bimasalihil ibadi. Karena sesungguhnya Allah Maha Suci Ia itu lebih mengetahui dengan kemaslahatan dari para hambanya, wa mafasidihim, dan kerusakan mereka.
dan juga lebih mengetahui dengan penyebab-penyebab kebahagiaan dan kesengsaraan. Wala yashudzu an ilmihi syai'un, dan tidak luput dan tidak menyimpang dari ilmunya sesuatu pun. Wa kam fit tarikhil islami syawahidun wadihatun ala hadzal naw'i minas sababi, dan bagaimana dan berapa banyak dalam sejarah Islam ini ada banyak kesaksian-kesaksian yang jelas tentang jenis ini, tentang jenis sebab bid'ah yang ini. Nah, jadi sebab yang pertama tadi berlebihan dalam beribadah kepada Allah, padahal Allah ini sebenarnya lebih mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyebabkan kebahagiaan, mana yang menyebabkan kesengsaraan, dan tidak ada yang luput darinya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian sebab yang kedua dari munculnya bid'ah ini adalah ittiba'ul hawa. Sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Inna isti'arada tarikhil mutanabbi'ina alladzina ada'awun nubuwata an kadzibin wa dajalin. Kalau kita melihat sejarah orang-orang yang mengaku nabi palsu ya, mutanabbi'in, nabi palsu. Kalau kita melihat sejarah-sejarah nabi-nabi palsu yang berdakwah kepada kenabian mereka, yang mengaku nabi dengan berdusta dan menipu, yuthbitu bi annal ahwa'a wa hubbuz zuhuri was-sadarati kana lahu daurun kabirun fi nushu'i hadhil fikrati wa zuhuriha ala sa'idil hayati. Nampak bahwa hawa nafsu dan kecintaan terhadap az-zuhur, eksistensi, keinginan mencintai untuk tampil, untuk eksis, dan untuk dijadikan sandaran, was-sadarati, dan dijadikan sandaran, dijadikan rujukan, adalah karena lahu daurun kabirun, adalah memiliki peran besar. Daurun kabir memiliki peran besar dalam munculnya pemikiran-pemikiran ini dan juga tampilnya dalam manifestasinya, wa zuhuriha ala sa'idil hayat, dan manifestasinya dalam kehidupan. Wal mubtadi'u wa illam yakun mutanabbi'an, dan para pembuat bid'ah walaupun mereka itu tidak sampai jadi nabi palsu, illa anna amalahu sya'batun min sya'bit tanabbu'i. Sesungguhnya perbuatan para pembuat bid'ah itu adalah merupakan satu cabang dari sya'bit tanabbu'i, dari cabang-cabang kenabian palsu. Wa fir riwayati isyaratun wa tasrihatun ala dzalik, dan dalam riwayat-riwayat ada petunjuk-petunjuk, ya, isyaratun petunjuk-petunjuk, tasrihatun petunjuk-petunjuk atas hal tersebut. Khatabal imamu Amirul Mukminin alaihi salam, al-Imam Amirul Mukminin alaihi salam berkhutbah kepada annas, kepada manusia. Faqala, maka beliau berkata, ayyuhan nasu innama bada'a wuqu'ul fitnatu ahwa'un tuttaba'u. Inna bada'u wuqu'ul fitani ahwa'un tuttaba'u. Wahai manusia, sesungguhnya mulainya terjadinya fitnah adalah hawa-hawa nafsu yang diikuti. Wa ahkamun tabtadi'u, dan hukum-hukum yang dibuat-buat. Yukhalafu fiha kitabullahi, diselisihi di dalamnya, di dalam hukum-hukum dan hawa nafsu itu diselisihi kitab Allah. Yatawalla fiha rijalan, diikuti di dalamnya seorang laki-laki ini, seorang laki-laki itu. Diangkat sebagai pemimpin di dalam itu seorang laki-laki ini, seorang laki-laki itu.
Inna li hubbi dhuhuri dauran kabiran fil hayatil insaniyati. Sesungguhnya cinta keinginan, rasa suka terhadap eksistensi, suka untuk eksis, itu memiliki peran yang besar fil hayatil insaniyati dalam kehidupan manusia. Falau kanat hadhil gharizatu jamihatun li li ada li li addati la adat la addat bil insani ila ada'i maqamatin wa manasibin takhtassu bil anbiya'i. Maka kalau dorongan ini tidak terkendali, maka dia akan mengarahkan manusia itu kepada mengarahkan manusia untuk mengklaim posisi-posisi dan kedudukan dan posisi-posisi yang sebenarnya hanya khusus untuk para nabi. Nah, jadi ya, coba dari awal lagi ya biar jelas ya. Sesungguhnya ini cinta atau rasa suka terhadap eksistensi, suka untuk eksis, itu memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Dan kalau ini tidak terkendali, kalau dorongan ini tidak terkendali, maka ia akan mengarahkan manusia untuk mengklaim posisi-posisi dan kedudukan yang hanya sebenarnya khusus untuk para nabi. Wala'alla ba'dul madhahib adh-dhahiratu bainal muslimina fil qurunil ula kanat nasyi'atan antil kal ghazirati. Dan beberapa aliran-aliran yang muncul di kalangan umat Islam di generasi pertama itu terbuat karena dorongan itu. Rawa Ibnu Abil Hadid fi Syarhin Nahji. Ibnu Abil Hadid meriwayatkan dalam Syarah Najul Balaghah anna Aliyan marra biqatlal khawarij, bahwa Imam Ali ini pergi untuk melintasi jenazah orang-orang Khawarij. Faqala, maka beliau berkata, Ba'usan lakum laqad darwakum man gharwakum. Celakalah kalian, sesungguhnya kalian telah dirugikan oleh orang yang menyesatkan kalian, oleh dia yang menyesatkan kalian. Faqila, maka dikatakan wa man gharwahum, dan siapa yang menyesatkan mereka? Faqala, maka Imam Ali berkata, asyaitonul mudillu, setan yang menyesatkan, wan nafsul amaratu bisu'i, dan nafsu amarah dan nafsu yang terdorong kepada kejahatan. Wa gharrahum bil amani wa fasahat lahum fil ma'asi wa wa'adat hum al-idharu faqtahamat bihimun nar. Menyesatkan mereka janji-janji, dan juga akhirnya mereka itu terjerumus dalam kemaksiatan. Mereka aman ini angan-angan ya. Mereka menipu mereka angan-angan, kemudian dibiarkan terbuka bagi mereka itu kejahatan-kejahatan, dan dijanjikan bagi mereka kemunculan maksudnya ini kemunculan sosok agung mungkin ya. Maka dibukakan bagi mereka ini neraka. Maka kemudian mereka terjerumus ke dalam neraka. Kemudian di sini sebab yang ketiga dari munculnya bid'ah adalah hubbul istitla'i ila ma huwa dunuhu. Cinta terhadap eksplorasi yang sebenarnya bukan selainnya, yang merupakan selainnya, maksudnya cinta terhadap eksplorasi yang tidak seharusnya, yang bukan haknya dia sebenarnya, bukan kepantasannya dia. Ila ma huwa dunuhu itu artinya yang bukan hak dia. Cinta eksplorasi sesuatu yang dia tidak pantas, bukan untuk dia sebenarnya. Inna hubbal istitla'i min ni'amillahi subhanahu. Sesungguhnya cinta terhadap eksplorasi adalah di antara nikmat-nikmat Allah Maha Suci. Idh fi dhillihi yaqiful insanu ala
majahilihi wa yaktashifu ma'lumatin tuhimmuhu fi hayati. Karena dalam naungan cinta terhadap eksplorasi tersebut, manusia ini bisa yaqifu ala majahilihi, dia berdiri atau melihat berdiri terhadap ketidaktahuannya dan kemudian meningkatkan pengetahuan-pengetahuan yang penting dalam kehidupannya. Walau la dzalikal hubbu, dan kalau bukan karena kecintaan tersebut, lakanal insanul yaumu fi auliyati hayatihi fil ilmi wal ma'rifati. Kalau bukan karena kecintaan tersebut, maka manusia itu pada hari ini akan menjadi pada di awal-awal kehidupannya dalam hal keilmuan dan ma'rifatnya. Maksudnya seperti orang baru lahir aja gitu, tidak ada ilmu apa-apa. Qala subhanahu, ia maha suci, ia berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, tidak kalian ketahui sesuatu apapun, dan kemudian ia menjadikan bagi kalian ini pendengaran, penglihatan dan hati nurani supaya kalian bersyukur. Wa ma'ashtirakil kulli fi tilkan ni'amati al-ma'nawiyyati illa anna taqatil kaminata ladal insani takhtalifu min wahidin ila akhar. Walaupun setiap orang itu sama-sama memiliki nikmat tersebut, sama-sama istilahnya sama-sama memiliki nikmat tersebut secara ma'nawiyah, secara yang terpendam, kecuali bahwa kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia itu berbeda dari satu dengan yang lain. Falaisa likulli insanin qabiliyatu tatallu'i ila kulli syai'in. Tidak setiap orang itu memiliki kemampuan untuk menelaah segala sesuatu, wasti'aradu jami'il majahil, dan untuk menelaah keseluruhan yang dia tidak ketahui. Wali ajli dzalika rubbama ada dzalikal amalu ila zillati fil fikri wal mu'taqidi. Dan karena itulah ketika masuk ke dalam perbuatan penelahan itu masuk terlalu dalam kepada pemikiran, terlalu mendalam kepada pemikiran dan i'tiqad. Walidzalika tara alaihi salam, dan dalam hal tersebut Imam Ali sallallahu alaihi yanha anil ghauri fil qadri, melarang terlalu mendalam dalam masalah takdir fil qadar, dalam masalah qadar, dalam masalah takdir. Fayaqulu, ia berkata, tariqun mudlimun fala taslukuhu, ia adalah jalan yang menggelapkan, jalan yang menyesatkan, jalan yang menggelapkan. Ia adalah jalan yang menyesatkan, jalan yang gelap, maka jangan memasukinya, jangan menjalani, jangan tasluku, jangan mensuluk kepada jalan tersebut. Wa bahrun amiqun fala taljuhu, dan ini adalah lautan yang sangat dalam, maka jangan menyelaminya. Wasarwallahu fala tatakallafuhu, dan Allah telah meringankan kalian, maksudnya meringankan kalian dari beban tersebut, sudah diangkat bebannya. Fala tatakallafu, maka jangan membebani diri kalian sendiri dengan itu. Ala dirkil mafahimil ghamidati. Oh enggak, itulah pantasannya. Walakinnal imamu nafsahu takallama fi mawadhi'in akhara 'anil qada'i wal qadari, walakin
hinama yajidu insanan muqtadiran ala dirqil mafahimil ghamidati. Tetapi Imam sendiri berbicara tentang topik-topik lain terkait dengan qada dan qadar. Tetapi itu hanya ketika menemui individu-individu, manusia-manusia, orang-orang yang mampu untuk memahami konsep-konsep yang rumit. Innal quruna salasata al-awwala, sesungguhnya generasi pada 3 abad pertama atau 3 generasi pertama, kanat qurunun zuhurul madzahibil kalamiyyati wal fiqhiyyati, merupakan abad munculnya mazhab-mazhab kalamiyah dan mazhab-mazhab fikih. Wa kanatil amsaru wa hawadhiruha al-kubra maidanan limutarahatil farqi al-mukhtalifati, dan kota-kota dan kota-kota besar itu menjadi medan perbenturan berbagai kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Wa qad zaharat fi tilkal quruni aktsaral madzahibi wal firaqi, dan telah muncul di abad-abad tersebut paling banyak mazhab dan firaq, pecahan-pecahan. Ma'a annal haqqa kana fi tarfin wahidin, meskipun kebenaran hanya ada di satu sisi. Falau annahum tawahhadu fil aqaidi, dan kalau saja mereka ini bersatu dalam akidah, lamma ada bihimul amru ila syiqqil asa wa ijabil firqati, wa bittali zahabul wahdatul islamiyatu fi muhibbir riyahi dhahiyatul buhuthil kalamiyatu wal fiqhiyatu wa ghairu dzalik. Kalau saja mereka itu bersatu dalam akidah, tidak akan menjadi terpecah-pecah, saling maksiat dan terpecah-pecah, kemudian kepersatuan Islam menjadi banyak, jadi itulah, ini terpecah-pecah ini. Kira-kira seperti itu. Kana lil khawdi fil ayatil mutasyabihati daurun kabirun fi dhuhuril bid'ah fi sifati. Pengkajian terhadap ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ambigu, itu adalah memiliki peran penting dalam munculnya bid'ah-bid'ah dalam sifat-sifat khabariyah, atribut berita tentang Allah, ini maksudnya. Wa fi tafsiril yadi war rijli wal wajhi lillahi subhanahu al waridatu fil kitabi was sunnati. Dan dalam penafsiran tentang tangan dan kaki dan wajah Allah subhanahu manusia yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah, faqad kana al-basta'u yakhuduna fi tafsiriha min duni irja'iha ilal muhkamatil lati hiya ummul kitab. Dan kadang-kadang ini orang-orang awam itu terjun dalam penafsirannya tanpa merujuk kepada yang muhkam, al-muhkamat, ayat yang muhkam, yaitu dia yang ada dalam ummul kitab, dalam dasar kitab suci. Wa ma hadza illa li ajli qusuri afhamihim wa qillati bidha'atihim al-ilmiyyah. Dan ini tidaklah terjadi kecuali karena pendeknya pemahaman mereka dan sedikitnya batasan, maksudnya dan keterbatasan dari keilmuan mereka, pengetahuan mereka. Fakana wajibuhum, nah ini penting ya,
fakana wajibuhum as-sukutu, maka sesungguhnya kewajiban mereka itu hanya diam. Wa su'alur rasikhina fil ilmi, dan bertanya kepada ar-rasikhuna fil ilmi, kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, dunal khudhi fiha, tanpa terjun langsung ke dalam topik-topik tersebut. Maksudnya terjun langsung berdebat dan lain sebagainya ya. Jadi tugas mereka, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan itu hanyalah diam dan bertanya kepada orang-orang yang mengetahui pengetahuan. Inna lisyaikh ar-rais Abi Ali ibn Sina nasihatun litullabil falsafati wal hikmati. Syekh Rais Ali bin Syekh Rais Abu Ali bin Sina, Ibnu Sina ya. Sepertinya Ibnu Sina ini. Ya, Abu Ali Ibnu Sina ya. Memiliki nasihat untuk para pelajar falsafah dan hikmah. Yahithuhum ala anna yudhi'u dhalikal ilmi baina unasin laisa lahum qabiliyatut tafakkuril wasi' laisa lahum qabiliyatut tafakkuril wasi'i al-wasi'u. Ia mengimbau supaya mereka itu menjauh, menahan, tidak menyebarkan, supaya mereka itu tidak menyebarkan ilmu itu kepada orang-orang yang mereka tidak memiliki qabiliyah, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir yang luas. Wa yaqulu fi akhir kitabil isyarati, dan ia berkata dalam akhir dalam bukunya al-isyarat, ayyuhal akhu inni qad makhadtu laka fi hadhihi al-isyarati an zubdatil haqqi wa alqamtuka qafiyyu. Dan sampai sini dulu. Saudara-saudara, aku telah menyajikan untukmu panduan-panduan inti kebenaran. Wa alqamtuka qafiyyul hikami fi lataifil kalami, dan aku telah memberikan kamu ladang hikmah, ladang kebijaksanaan dalam kata-kata yang halus. Fasinhu anil jahilina wal mubtadilina wa man lam yurzaq al fitnatu wa man lam yurzaq al fatanatul waqadatu wa man lam yurzaq al fatanatul wa man lam yurzaq al fatanatal waqadata wa darbata wal adata, maka jauhkanlah ia, maksudnya jauhkanlah ini semua tadi dari orang-orang bodoh yang hina, dan siapa yang belum diberi rezeki kecerdasan, wawasan yang mendalam, kebiasaan yang baik, wa kana syughahu ma'al ghaghati aw kana min mulhidatin mulhidati haula'il falasifati wa min hamajihim fa in wajadta man tafiqu bimiqa'i sariratihi wa istiqamati sayaratihi wa bitawaqqufihi amma yatasarra'u ilaihil waswas minadharihi ilal haqqi bi'ainir ridha wasidqi fa'atahu ma yas'aluka minhu mudrijan mujzi'an mufarriqan tastafrisu mimma taslafahu lima tastaqbiluhu wa ahadahu billahi wa bi aimanin la makharija laha liyajra fi ma ya'tihi majraka muta'assiyan bika fa in adha'ta hadzal ilmi aw adha'tahu fallahu baini wa bainaka wa kafa billahi wakila. Jadi kira-kira artinya itu, jika kamu menemukan seseorang yang kau bisa percaya ketulusan hatinya, integritas pelakunya, dan ketenangannya dalam menahan diri dari sikap ceroboh,
serta pandangannya yang jujur, teratur dan terarah agar ia dapat memanfaatkannya dengan bijaksana. Terus tadi ajaklah dia berjanji dengan Allah dengan sumpah yang tak dapat diingkari untuk mengikuti jejakmu dengan penuh kesetiaan. Jika ia menyebarkan ilmu ini atau menyanyiakan, maka Allah menjadi saksi antara aku dan dirimu, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Iya. Jadi tadi penyebab yang ketiga dari munculnya bid'ah ya, yaitu kecintaan untuk eksplorasi, tapi bukan pada sesuatu yang sebenarnya dia pantas untuk eksplorasi itu. Karena sebenarnya enggak, dari sini penjelasannya karena kemampuan akalnya belum sampai, tapi kok dia eksplorasi hal tersebut, akalnya atau keilmuannya atau kebijaksanaannya ya. Lanjut, ini penyebab yang keempat dijelaskan oleh Syekh Ja'far Subhani ini, at-ta'assubul mamqut, at-ta'assub, fanatisme, atau kalau sekarang sering disebut asabiyah ya, fanatisme yang tercela, al-mamqut, fanatisme yang dibenci, fanatisme yang sebenarnya itu tercela, yang tidak boleh. Wa hunaka sababun akhar la yaqillu ta'thiruhu amma sabaqa minal asbabi wa huwa taqlidul aba'i wal ajdadi wa siyanati kiyanihim wa sunanihim. Ada juga sebab yang lain yang tidak sedikit juga dampaknya, tidak lebih sedikit, tidak kurang dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya dari sebab-sebab bid'ah tersebut, dan dia adalah mengikuti taklid buta, mengikuti fanatisme terhadap leluhur, bapak-bapak dan kakek-kakek, dan wasyanati kiyanihim, dan kebanggaan kesukuan dan tradisi-tradisi mereka. Fa inna tiba'al ahwa'il qabiliyat Faina tiba'al ahwa'il qabiliyati wal qaumiyati, maka sebenarnya mengikuti keinginan kabilah dan kekauman, hawa nafsu kekabilahan dan kekauman, wa masyakala, dan dan apa yang melakukan hal serupa, fa innaha min a'zami sududil ma'rifati wa mawani'iha, adalah salah satu penghalang terbesar dalam pengetahuan dan penghalang untuk pemahaman pengetahuan tersebut. Wahiyal lati mana'at al-umama ibarat tarikh, ia yang mencegah kaum-kaum sepanjang sejarah minal khudu'i ama barahinil anbiya'i wa rusulihil wadihati kama yaqulu subhanahu. Dan ini adalah menghambat kaum-kaum sepanjang sejarah dari tunduk kepada di depan penjelasan-penjelasan atau penerangan-penerangan dari para nabi dan utusan-utusannya yang jelas, sebagaimana ia berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan seperti itu juga, dan demikian pula kami tidak mengutus seorang memberi peringatan sebelum kamu ke sebuah negeri, melainkan penduduknya yang hidup dalam kemewahan berkata, kami mendapati nenek moyang kami telah mengikuti agama tertentu dan kami mengikuti jejak langkah mereka. Wa min hadzal munṭaliq yaqtaraha Tamim ibn Jarashah ala nabiyyi indama jaa'a ala ra'sin wafada min at-ta'ifi yakhbiruhu bi islami qaumihi yaqtaraha ilaih. Terkait dengan hal ini, Tamim bin Jarashah mengusulkan kepada Nabi ketika
rombongan dari Taif datang dengan kabar bahwa mereka untuk mau masuk Islam ya. Orang dari Taif ini mau masuk Islam. Ini yang mereka katakan apa namanya? Ayat tu balahum kitaban. Ayat tu balahum kitaban ay yufiyalahum bi umurin, supaya menulis sebuah surat di dalamnya itu ada syarat-syarat masuk Islam, kira-kira lah gitu ya, perkara-perkara mereka. Yaqulu qaddamtu 'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wafdi Thaqifin fa aslamna wa sa'alna an yaktuba lana kitaban fihi syurutun. Aku menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lembah Thaqif. Ya. Dan kami beriman dan kami memintanya untuk menulis syarat-syarat bagi kami. Faqala, beliau bersabda, uktubu ma badalakum thumma ituni bih. Tulislah apa yang menurut kalian, kemudian berikan kepadaku. Maksudnya orang-orang Taif ini disuruh nulis syarat-syaratnya sendiri. Fasa'alnahu fi kitabihi an yahilla lana riba fasa'alnahu fi kitabihi ayahilla lana riba wa zina fa'aba Aliyun radhiyallahu anhu an yaktuba lana. Kamu minta dalam surat itu untuk dihalalkan bagi kami riba dan zina. Maka Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, menolak untuk menuliskan untuk kami. Fasa'alna Khalid ibn Sa'id ibn al-As, kami meminta Khalid bin Sa'id bin As. Faqala lahu Aliyun, maka Ali bilang kepadanya, tadri ma taktub, kamu tahu apa yang kamu tulis? Qala, dia berkata, aktubu ma qalu, aku menulis apa yang mereka katakan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bi amri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk urusan ini, maksudnya nanti Rasulullah yang ngurus gitu ya. Fadhahabna bil kitabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi dengan surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bawa itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil qari'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang membaca, iqra, bacakan. Falamma intaha ila riba, maka ketika sampai kepada bagian riba, qala, Nabi berkata, taruh yadayya alaiha fil kitab, taruh tanganku atasnya dalam surat tersebut. Fa wada'a yadahu, maka beliau menaruh tangannya. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ini ayat tentang riba ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Itu ayat Qur'annya. Tsumma mahaha, kemudian beliau menghapus tulisan tentang riba tersebut, menghapus tulisan yang tadi syarat soal dihalalkan riba ya. Wa ulqiyat alaina as-sakinatu fama raja'nahu falamma, kami jadi tenang, kira-kira gitulah. Falamma balagha zina, ketika mencapai zina, wada'a yadahu 'alaiha, beliau menaruh tangannya di atasnya. Wa qala, dan beliau bersabda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah, dan jangan dekati zina, sesungguhnya ia termasuk fahisyah. Ini ayat Quran juga. Tsumma mahahu wa amara bi kitabina an yansukha lana, kemudian beliau menghapusnya dan menyuruh supaya surat itu disalin ya untuk kami. Warawahu Ibnu Hisham bi suratin ukhra, dan Ibnu Hisham meriwayatkan dalam bentuk lain. Qala, ia berkata, wa qad kana mimma sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di antara yang mereka minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yada'ala humut taghut,
yaitu membiarkan bagi mereka at-taghut, berhala mereka, wahya Allat, yaitu berhala namanya berhala Allat, la yuhaddimuha salah sasinin, tidak menghancurkannya selama 3 tahun. Fa'aba Rasulullah dzalika alaihim fama barahu yas'alunahu sanatan. Rasulullah SAW menolak apa yang mereka minta, tapi mereka terus-terusan minta tiap tahun. Wa ya'ba alaihim, dan beliau tetap menolak mereka. Hatta sa'alu syahran wahidan ba'da muqaddimihim, sampai mereka meminta hanya 1 bulan setelah apa yang sebelumnya mereka minta. Maksudnya tadi minta berdiri 3 tahun, sekarang mereka minta hanya berdiri 1 bulan saja. Fa'aba alaihim, maka beliau menolak mereka an yada'a syai'an musamman. Beliau menolak untuk membiarkannya walaupun sedikit saja, walaupun sekejap saja. Wa innama yuriduna bidzalika fima yuzhiruna ayyatasallamu bitarkiha min sufahaihim wa nisaihim wa dhirarihim wa yukrihuna an yaru'u qaumahum bihadmiha hatta yadkhuluhumul Islam. Sesungguhnya mereka itu ingin untuk menunjukkan bahwa mereka itu berislam dengan meninggalkannya itu dari orang-orang yang bodoh, wanita dan anak-anak mereka. Sementara mereka tidak ingin menakuti komunitas mereka dengan dengan menghancurkan berhala tersebut agar mereka bisa masuk Islam. Fa'aba Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menolak illa an yab'atha Aba Sufyan bin Harbin wal Mughirah bin Syu'bah fayuhaddimaha. Rasulullah menolak dan mengutus Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya. Waqad kanu sa'aluhu ma'atir taghiyati an yu'fihim minas shalah. Dan mereka juga pernah meminta Rasulullah SAW untuk tidak menghancurkan berhala mereka dan juga tidak mewajibkan mereka sholat. Wa an la yaksiru awthanahum bi aydihim, dan supaya mereka tidak menghancurkan berhala mereka dengan tangan mereka sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma kasra awthanikum bi aydikum fasanufikum minhu. Mengenai menghancurkan berhala kalian dengan tangan kalian sendiri, kami akan memberikan keringanan kepada kalian. Ini maksudnya yang tadi ya, Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah yang disuruh menghancurkan, jadi bukan orang Taif. Wa amma shalah, adapun tentang salat, fa innahu la khaira fi dinin la salata fihi. Tentang salat tidak ada kebaikan dalam agama yang tidak ada salat di dalamnya. Faqalu ya Muhammad sanutikaha wa in kanat dina'atun. Ya, wahai Muhammad, kami akan melakukannya walaupun bagi kami salat itu rendah. Masya Allah. Unzur ila ta'assubi al-mumit. Perhatikan kepada fanatisme mati, fanatisme buta ya. Lil aqli. Unzur ila ta'assubi al-mumayit lil aqli. Perhatikan kepada fanatisme yang mematikan akal. Yas'alu Rasulullah, meminta kepada Rasulullah alladzi bu'itsa likasril asnami wa tahtimi kulli ma'budin siwallah, yang mana Rasulullah SAW itu dibangkitkan untuk menghancurkan berhala-berhala dan juga untuk menghancurkan setiap sesembahan selain Allah. Ayyada'alahumut taghiyata wahya Allat la yuhaddimaha thalatha sinina, untuk membiarkan berhala
latah dan tidak menghancurkannya selama 3 tahun. Wa kana hadzal iqtirahu nabi'an 'anil asabiyati litiraqil aba'i wa sulukihim. Dan iqtirah, permintaan ini muncul dari asabiyah, dari fanatisme kepada jalan-jalan dari leluhur mereka dan juga jalan-jalan mereka. Wa kana al-muqtarihu fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuridul ibtida'u fid dini biyadi. Dan mereka itu minta itu dalam kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ingin ada bid'ah baru yang dibuat dalam agama dengan tangan mereka, dengan tangannya sendiri. Hadhihi hiyal asbabul 'ammatu wa hunaka asbabun khassah li dhuhuril bid'ah fil mujtama'il islami la takhfa 'alal qari'il karim. Ini yang tempat tadi apa saja ya? Yang pertama tadi berlebihan. Jadi yang pertama berlebihan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi daftar isi tadi, ada daftar isinya. Yang pertama berlebihan dalam ibadah, yang kedua mengikuti hawa nafsu, yang ketiga cinta terhadap eksplorasi yang selain sebenarnya bukan pantas dia lakukan selain kemampuannya. Yang keempat fanatisme terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh fanatik itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima ya. Jadi hadhihi hiyal asbabul 'ammatu wa hunaka asbabun khassatun li zuhuril bid'ah. Ini adalah sebab-sebab yang umum dan ada juga sebab yang khusus untuk munculnya bid'ah ini fil mujtama'il islami, dalam masyarakat Islam, la takhfa 'alal qari'il karim, yang tidak tersembunyi, yang tidak akan kami sembunyikan dari para pembaca yang mulia. Yaitu sebab yang kelima, at-taslimu li ghairil ma'sumi, tunduk pasrah kepada selain orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah. Inna min asbabi nusyu'il bid'ah taslimi li ghairil ma'sumi. Sesungguhnya di antara sebab-sebab munculnya bid'ah adalah pasrah sepenuhnya kepada selain orang yang maksum. Fala syakka annahu yaqta'u. Tidak diragukan lagi bahwa itu sesuatu yang salah. Wa rubbama yukadzibu fit taslimi liqaulihi sababun lil firriyati 'ala Allah subhanahu wa tadakhuli fi dinihi aqidatan wa syari'atan. Dan kadang-kadang mereka juga berdusta. Jadi tidak dilakukan bahwa mereka tidak dilakukan bahwa ini salah ya. Tidak dilakukan bahwa orang yang tidak maksum itu bisa berbuat salah, dan juga kadang-kadang mereka berdusta. Maka tunduk pasrah sepenuhnya kepada perkataan orang yang tidak maksum itu adalah penyebab kebebasan, terlepas dari Allah Subhanahu, dan juga campur tangan dalam agamanya, dalam hal akidah dan juga dalam hal syariat. Idza kana an-nabiyul akramu khataman nabiyyin wa kitabuhu idza kana an-nabiyul akramu khataman nabiyyin wa kitabuhu khatamal kutubi wa syari'atuhu khatamasy syara'i. Kalau nabi yang mulia adalah penutup para nabi dan kitabnya adalah penutup kitab-kitab dan syariatnya adalah penutup syariat-syariat, fala hukma illa ma hakama bihi, maka tiada hukum kecuali apa yang ia hukumkan dengannya. Wala sunnata illa ma sannahu, dan tidak ada sunnah kecuali apa yang ia sunnahkan. Wal khuruju an hadzal itari tamhidun li tariqil mubtadi'ina, dan keluar dari kerangka ini adalah tamhidun, persiapan bagi jalan orang-orang pembuat bid'ah. Wa ala dawi dzalika fala ma'na ma'qulun li taqsimi sunnati ila sunnatin nabi wa sunnati sahabati. Dan dengan makna tersebut
fala makna, dan tidak ada makna, tidak ada artinya berkata untuk pembagian sunnah kepada sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Wa tuluqiyal akhiratu wa tuluqiyal akhiratu hujjatan syar'a wa tuluqiyal akhiratu hujjatan syar'iyyatan wa illam yasnadaha ilal masdariyin ilal masdariyin, ya. Dan juga tidak ada makna itu memberikan otoritas bagi mereka, otoritas syariat kepada yang terakhir, kepada yang akhir ini, meskipun tidak ada penjelasan langsung dari sumber utama. Inna kutubal hadits wal fiqhi tudfahu bisunnati sahabati, sesungguhnya kitab-kitab hadis dan fikih dipenuhi dengan sunnah sahabat. Wa hunaka sunanun tunsabu ilal khalifatil awwal wa hunaka sunanun tunsabu ilal khalifatil awwali wa ila tsani wa ila tsalits, dan di sana juga ada sunnah-sunnah yang dinisbatkan kepada khalifah pertama dan kedua dan ketiga. Fama ma'na hadhihi sunani laulam tustanadu ilal kitabi was sunnati walau ustunidat fala ma'na li idhafatiha ilaiha. Maka tidak ada artinya sunnah-sunnah ini kalau tidak disanadkan kepada Alkitab, tidak disandarkan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Walaupun mereka itu disanadkan, maka tidak ada makna untuk penambahan khalifah-khalifah tadi kepada sunnah-sunnah tersebut. Wal ifta'u bimadmuni tilka sunani bid'atun fi syari'ati, dan berfatwa dengan mendasarkan kepada sunnah-sunnah tersebut adalah bid'ah dalam syariat. Wa hunaka kalamun lidoktor Izzat Ali Atiyah, dan ada perkataan juga dari Dr. Izzat Ali Atiyah, faqad ja'ala yaqtida'u bi a'immati ahlil baiti tasliman li ghairil ma'sumi. Maka telah menjadikan mengikuti a'immah ahlil bait alaihi salam, tunduk penuh itu adalah tunduk penuh kepada selain al-ma'sum, kepada selain yang ma'sum. Tsumma qala natasa'alu 'anis silati baina hadzal imami wa bainallahi jalla wa jalalah, hal hiya wahyun am ilhamun am hululun, in kanat wahyan faqad nafawhu wa in kanat hululan fahuwa kufru bi'ainihi wa in kanat ilhaman faman ladzi yafruqu bainahu wa baina wasawisi syaitan wa khataratin nufus. Kemudian dia berkata, kita bertanya tentang hubungan antara imam ini dengan Allah yang Maha Tinggi, apakah itu wahyu atau kedekatan? Jika itu wahyu maka telah ditolak, jika itu kedekatan maka itu adalah kekafiran, jika itu inspirasi apakah jika itu adalah ilham, apakah itu adalah apa bedanya dengan was-was setan dan godaan jiwa? Ini kemudian ada komentar dari Syekh Ja'far Subhani. Inna Doktor Atiyah lam yadrus aqaidul imamiyati haqqaha wa inna maktafa bi kitabin saghirin kutiba fi bayan al-aqaidi la fil burhanati 'alaiha. Dr. Atiyah tidak mempelajari akidah imamiyah esensinya dengan benar, dan dia mencukupkan diri dengan sebuah kitab kecil yang dituliskan di dalamnya penjelasan akidah dan tidak di dalamnya burhannya pembuktian untuk akidah tersebut. Walau annahu raja'a ila ulamaihim wa muallifatihim lawaqafa 'ala dalili ala ismatil a'immati fa inna ahadal adillati huwa haditsus tsaqalaini alladhi atabaqal muhadditsuna ala naqlihi wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan kalau dia kalau dia merujuk kepada ulama-ulama dan penulis-penulis mereka, dia akan sampai kepada dalil ismah maksumnya para imam ini,
Satu di antara dalilnya adalah hadis Tsaqalain yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh para ahli hadis dalam kutipannya, dan dia adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini tarikun fikum at-Tsaqalaini kitaballah wa itrati ahla baiti lan tadillu ma intamasaktum bihima. Aku meninggalkan bagi kalian dua perkara yang berat, kitab Allah dan itrahku, keluargaku, ahlu baitku. Tidak akan sesat jika kalian ini berpegang teguh dengan keduanya. Fa in kanat al-itratu adlan lil kitabi wa qarinan lahu fatusafu bi wasfihi fal kitabu ma'sumun 'anil khata'i. Maka jika al-itra itu pengadil, penjaga bagi Alkitab dan penyerta dan pendamping yang selaras, maka dia disifati dengan sifat-sifatnya. Maksudnya al-itrah itu disifati juga dengan sifat-sifat Alkitab. Maka Alkitab itu adalah maksum dari kesalahan, dia terjaga dari kesalahan-kesalahan. Ayatihil batilu min baini yadayhi wa min khalfi, tidak mendatanginya kebatilan dari depannya ataupun dari belakangnya. Fatakunul itratu mithlahu, maka itrah itu menjadi seperti dia. Wa amma masadiru ulumihim fa ghalibu ulumihim ma'khudhu minal kitabi was sunnati iz akhadha Aliun alaihi salam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadha al-Hasan alaihi salam anin abihi wa hakadha kullu imamin akhadha an abihi. Dan sesungguhnya adapun sumber ilmu mereka, maka sebagian besar ilmu mereka diambil dari Alkitab was sunnah. Imam Ali alaihi salam mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hasan alaihi salam mengambil dari ayahnya. Dan seperti itu juga setiap imam-imam mengambil dari bapak-bapaknya. Dari bapak-bapak mereka. Kemudian ilmun yatana kalau dhamna hadhihi silsilah at-tahiratil ma'rufati, ilmu yang dinukil melalui silsilah yang suci ini, yang diketahui, yang terkenal. Walam ya'khudh ahadun minhum alaihi salam an sahabiyyin wala tabi'in abadan, dan mereka satupun dari mereka tidak pernah mengambil dari sahabi ataupun tabi'in satupun. Bal akhadha al-jami'u anhum wa minhum intaqalat al-uluma ila al-akhirina kama talaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan semua orang mengambil belajar dari mereka, dan ini dinukil, disampaikan juga kepada orang-orang yang lain, sebagaimana Rasulullah SAW menerima dari Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Qala al-Imam Al-Baqir alaihissalam, Al-Imam Al-Baqir alaihissalam berkata, "Lau kana nuhditsun nasa bi ra'yina wa hawana lahalakna walakin nuhditsuhum bi ahaditsina nuknizuha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yaknizuha ulai zahabahum wa fiddatuhum." Seandainya kami berbicara kepada manusia dengan ra'yu kami dan hawa nafsu kami akan celaka. Tetapi kami menyampaikan hadis-hadis kami menyimpannya dari Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang itu menyimpan emas dan perak mereka. Wa hunaka masdarun akhar li'ulumihim wa huwa annahum muhadditsuna kama anna Maryam
kanat ah, kanat muhadditsatun. Ya. Dan ada sumber lain untuk ilmu mereka bahwa mereka adalah ahli hadis, sebagaimana Maryam juga seorang ahli hadis. Kama kana Umar bin Khattab muhaddisan, sebagaimana Umar bin Khattab juga ahli hadis, hasba ma rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Rawah Abu Hurairah qala Nabi, Abu Hurairah meriwayatkan, ia berkata qala Nabi berkata, Nabi bersabda, laqad kana fi man qablakum min bani Israila rijalun yukallimuna min ghairi an yakunu anbiya'a fa in kana min ummati ahadun fa Umar. Telah ada di sebelum kalian itu dari Bani Israel orang-orang yang menyampaikan pembicaraan padahal mereka itu bukan nabi. Dan kalau di antara kalian, di antara umatku itu ada seseorang, maka dia adalah Umar. Wa doktor khalatat tahaddusi bil wahyi, dan Dr. Ali Atiyah tadi mencampurkan atau tidak bisa mengacaukan pembicaraan, mengacaukan periwayatan hadis itu dengan wahyu. Wa amma annahum bimadza yumayyizuna al-ilhama an waswasis syaitan, dan bagaimana mereka itu membedakan ilham dari waswas syaitan, falaisa bi amrin asirin, maka itu bukanlah masalah sulit. Al-wasawisu tadkhulul qalba bitaraddudi wal ilhami yaruddun nafsah bisurati ilmin qati'in. Was-was itu masuk ke dalam hati dengan keraguan, dan ilham itu masuk ke dalam hati dengan bentuk ilmu yang pasti. Wali ajli dzalika, ya, oleh karena itu talaqat Maryam wa ummu Musa ma'ulhima bihi. Dan untuk itu juga dengan cara itu Maryam dan ibu dari Musa menerima ilham, apa yang mereka mendapat ilhamnya. Wa kalama kalaman ilahiyan, perkataan ilahi, la waswasata syaitaniyatan, bukan waswas syaitaniyah. Ya, oke. Ya, jadi demikian, ini adalah pembahasan dari Asy-Syaikh Ja'far As-Subhani dalam bukunya Al-Bid'ah Mafhumuha Hadduha Atharuha, bab kelima tentang bab kelima ya tadi. Ya, bab kelima tentang sebab-sebab munculnya bid'ah. Jadi kita rangkum kembali ya. Tadi menurut Syekh Ja'far Subhani, penyebab bid'ah itu ada 5 ya. Berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, ini bisa jadi penyebab bid'ah. Padahal jadi karena orang ini merasa dengan melakukan hal-hal baru tersebut dan mengajak orang kepadanya, dia lebih pandai, lebih diterima ibadahnya, lebih diridhoi Allah. Padahal Allah sesungguhnya lebih mengetahui soal hal tersebut. Jadi di sini Allah lebih pantas untuk diikuti daripada Anda mendapat pendapat pribadi yang berlebihan itu soal cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Di antaranya hawa nafsu untuk ingin eksis yang tidak terkendali, sehingga mengambil posisi-posisi dari para nabi. Seharusnya yang mengajarkan syariat yang belum pernah ada sebelumnya itu para nabi dengan wahyu ilahi. Tapi kemudian karena seseorang itu ingin eksis, maka dia mengambil posisi itu, dia kenalkanlah ajaran-ajaran baru, dia sebarluaskan seolah-olah dia ini nabi. Itu penyebab yang kedua, mengikuti hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Selain itu juga tadi ada hawa nafsu soal yaitu hawa nafsu lah. Terus yang ketiga, suka eksplorasi di luar kemampuannya. Nah, ini juga bisa menyebabkan bid'ah, pemahaman yang salah ya. Terus yang keempat, at-ta'assub al-mamquti
fanatisme yang sebenarnya tidak boleh. Fanatisme golongan kekabilahan, kesukuan, tradisi nenek moyang. Itu fanatisme sampai-sampai hal tersebut ingin dimasukkan ke dalam agama. Dan tadi dijelaskan oleh Syekh Ja'far Subhani, ini sudah terjadi dari zaman Rasulullah dan ada petunjuk-petunjuknya juga dalam Al-Quran ya soal ini. Kemudian ya, itu tadi 4 ini sebab-sebab umum, dan yang kelima ini sebab-sebab khusus, yaitu mengandalkan diri, mempasrahkan diri ke seluruhnya kepada orang yang tidak maksum. Ya, berikut ya, jadi itu penjelasan dari Syekh Ja'far Subhani tentang penyebab-penyebab munculnya bid'ah. Ya, apabila ya mudah-mudahan kita semua bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Syekh Ja'far Subhani ini, baik yang kita setuju maupun yang kita juga masih perlu mempertimbangkan lagi apakah setuju atau tidak, atau yang memang kita tidak setuju nih. Tapi yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, secara khususnya ini dalam topik soal bid'ah ini, supaya kita bisa menghindarkan diri dari penyebab-penyebab berbuat atau membuat bid'ah baru. Semoga bermanfaat ya bagi saya sendiri khususnya, dan juga umumnya bagi teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang salah-salah tadi kalau saya dalam pembacaannya atau menerjemahkannya banyak salah-salah, mohon untuk dituliskan di kolom komentar supaya saya dan juga teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.